Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adil Mustaqim dengan NIM 221340002 dari kelas BKI 5A akan menjelaskan learning journal pertemuan ke-6 dalam mata kuliah Teknik Produksi Film yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma Esikom MSI. Saya ucapkan terima kasih dan juga permohonan maaf kepada Pak Adi dan juga teman-teman semua. Untuk di pertemuan ke-6 ini saya tidak dapat mengikuti perkuliahan seperti biasanya karena harus membantu jurusan untuk reakreditasi BKI, di mana saya harus menyusun borang dan juga LED gitu untuk akreditasi jurusan BKI. Nah, tentunya dalam pertemuan ke-6 ini saya sedikit membaca terkait apa yang akan dibahas oleh kelompok 4, di mana kelompok 4 ini juga akan berbicara terkait tentang film dokumenter itu sendiri. Namun yang akan dikupas kita lebih jauh lagi adalah bagaimana gaya narasi dan juga tema daripada film dokumenter itu sendiri. Nah, pada dasarnya kita selalu membahas apa itu film dokumenter gitu. Jadi ya, film dokumenter adalah film yang memang menangkap kejadian yang nyata gitu, entah itu orang ataupun situasi yang nyata secara spontan gitu. Dan juga disampaikan kepada halayak banyak adalah untuk bertujuan dengan menyampaikan fakta secara jujur gitu yang ada. Dan film dokumenter juga bisa mencerminkan sudut pandang pribadi si pembuat film itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh Eric Bernau, para pembuat film dokumenter itu memiliki gairah untuk menemukan makna di balik film itu sendiri gitu. Entah itu dari gambar, suara, alur ceritanya, dan juga apapun yang ada di film itu sendiri. Jadi yang lebih dalam daripada film itu sendiri adalah maknanya gitu, bukan daripada gambarkah, suaranya, alurkah, dan juga movement kamera misalnya. Nah, kita akan membahas terkait gaya narasi dan juga tema film dokumenter itu sendiri. Nah, yang akan kita bahas adalah gaya yang ada pada film dokumenter. Nah, sekarang kita akan tahu gitu bagaimana gaya film dokumenter itu ada dan hadir gitu. Dan dalam makalah kelompok 4 itu setidaknya ada 6 gaya utama yang dijelaskan oleh kelompok 4 itu sendiri gitu. Dan yang pertama adalah gaya ekspositori. Nah, gaya ekspositori ini adalah gaya yang dimana film dokumenter ini mengutamakan hal-hal yang berbau suara gitu, alias narasi suara yang ada di dalam film dokumenter itu sendiri. Jadi contohnya seperti film sejarah, film tentang kehidupan alam, dan juga film-film yang selalu berputar itu hanya sebatas suara, seperti halnya film dokumenter National Geographic ataupun Netflix gitu. Itu apa ya, seringkali itu hanya suara saja gitu, suara narasinya saja gitu, dimana film tersebut itu tidak mementingkan yang namanya visualisasi. Namun visualisasi itu adalah sebagai pendukung daripada narasi itu sendiri yang disampaikan oleh narator itu sendiri. Nah, yang kedua adalah gaya film observasional. Nah, tentunya observasional itu selalu dikaitkan dengan pengamatan gitu, penglihatan dan juga tindakan di mana kita turun tangan di lapangan. Nah, di mana yang menjadi pengamat ini adalah kamera itu tidak hanya merekam peristiwa tanpa adanya campur tangan kita sendiri gitu. Jadi ketika kita merekam kejadian yang ada di depan mata kita pun, terkadang kita akan menampilkan atau mengambil gambar yang secara tidak langsung kita sadari itu adalah kehidupan yang memang sebetulnya ada gitu, tanpa kita campur tangan gitu. Jadi ya seolah-olah langsung saja gitu ada. Dan yang ketiga adalah gaya partisipatori. Nah, dalam film dokumenter, partisipatori ini adalah si pembuat film itu, dimana menjadi bagian daripada narasi film dokumenter itu. Biasanya mereka itu adalah sering berinteraksi, sering berkomunikasi, dan juga akan mempengaruhi gitu, hasil daripada film tersebut. Jadi itu sudah bisa kita tahu nih bahwa sudut pandang film itu sendiri juga bisa dikarenakan oleh si pembuat film itu sendiri. Yang keempat adalah gaya puitis. Nah, gaya puitis ini lebih menekankan pada penciptaan suasana atau perasaan, seperti halnya di dalam bahasa ada sastra dan puisi juga di bagian ada sastra. Dan itu akan selalu mencampurkan perasaan di dalamnya, dan ini bisa bersifat abstrak gitu, dan cenderung daripada keluar narasi yang ada dalam
skrip film yang harusnya gitu, atau yang ada di dalam gaya film dokumenter sebelumnya gitu. Dan mereka tidak mementingkan visual, tapi mereka mementingkan ritme yang ada dalam film dokumenter itu sendiri. Nah, gaya yang kelima adalah refleksi. Nah, film dokumenter yang refleksi atau yang reflektif itu selalu menyoroti proses pembuatan film itu sendiri. Nah, itu adalah untuk mengajak penonton bahwa kita sebagai penonton itu kita bisa tahu nih bahwa film yang bersifat refleksi ini adalah suatu konstruksi dan juga mempertayankan keaslian daripada film itu sendiri yang kita lihat. Jadi seolah-olah si pembuat film itu memberikan kesempatan kita bahwa seperti ini loh membuat film itu. Dan yang terakhir adalah direct cinema. Nah, direct cinema ini berfokus kepada penangkapan momen atau gambar yang diambil oleh kamera itu. Namun yang penting adalah secara spontan atau apa adanya gitu. Dimana pembuat film ini tidak mengintervensi atau tidak turun langsung seperti halnya gaya film observasional gitu. Nah, tapi di sini adalah direct cinema itu adalah menunggu momen yang ada dan yang tepat untuk diambil oleh kamera itu sendiri. Nah, itu adalah 6 gaya daripada film dokumenter itu sendiri. Nah, yang selanjutnya adalah tema-tema film dokumenter. Tentunya film-film dokumenter itu banyak isinya gitu. Ada yang bersifat propaganda, edukatif, maupun ya yang membahas tentang sosial, kehidupan sosial, lingkungan hidup yang ada di sekitar kita gitu. Dan kita akan tahu gitu, bagaimana tema-tema pada film dokumenter itu hadir. Nah, yang pertama itu adalah tema sosial. Nah, banyak film dokumenter yang menceritakan atau membahas isu-isu sosial di sekitar kita. Seperti halnya film Laskar Pelangi, itu adalah menceritakan kehidupan sosial yang memang berkaitan dengan film isu sosial di dalam hal pendidikan. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi isu pendidikan. Nah, intinya isu sosial itu adalah mereka menyoroti topik-topik seperti yang memang halnya dengan ketidaktentraman, ketidaksejahteraan rakyat, ketidaksetaraannya, dan juga tentang gerakan-gerakan sosial yang ada di film itu dokumenter itu sendiri. Misalnya ketika kita tahu di satu lingkungan itu terdapat kemiskinan, nah di situ suka ada yang namanya TKSK, tenaga kerja sosial gitu. Nah, di situ bisa didokumentasikan. Film dokumenter itu bisa menjadi film dokumenter yang mengambil isu sosial. Nah, yang kedua adalah isu politik. Nah, isu politik ini seringkali mengangkat kisah-kisah tentang pemerintahan, kekuasaan, dan juga kebijakan-kebijakan yang ada gitu, yang berdampak pada masyarakat khususnya. Dan umumnya adalah bagaimana kita tahu bahwa isu politik itu adalah penting kita ketahui, seperti inilah kejahatan atau kehidupan dunia politik yang ada di negara kita misal. Nah, yang ketiga adalah ekonomi, di mana film dokumenter dengan tema ekonomi ini selalu mengeksplorasi, selalu menyoroti tentang hal-hal yang berbau ekonomi seperti halnya keuangan, krisis ekonomi, dan juga dampak daripada kebijakan ekonomi itu sendiri gitu terhadap kehidupan masyarakat, khususnya di kelas menengah ke bawah gitu. Namun kelas menengah ke atas selalu merasakan kehidupan ekonomi yang selalu bergelimang harta gitu. Dan ini akan selalu berkaitan dengan isu-isu sosial gitu satu sama lain. Nah, yang keempat adalah tema pendidikan, di mana film dokumenter dengan tema pendidikan ini berfokus pada sistem pembelajaran, bagaimana siswa itu belajar, serta bagaimana perkembangan ataupun perubahan dalam dunia pendidikan itu ada gitu. Dari lahirnya pendidikan di suatu daerah hingga akhirnya lenyapnya pendidikan satu daerah itu ya bisa menjadi salah satu isu dalam pembuatan film dokumenter itu sendiri. Nah, yang sering kita tahu adalah film dokumenter itu selalu berbau dengan sejarah. Nah, kalau sejarah itu setidaknya itu akan selalu mengingatkan kita untuk kembali ke masa lalu, karena ada istilah jangan sampai kita tidak tahu sejarah gitu dengan film itu sendiri. Jadi nonton film itu tidak hanya tentang hal-hal yang fiksi dan sebagainya, tapi film dokumenter pun itu sebetulnya menarik, apalagi tentang sejarah. Nah, itulah kurang lebih bagaimana tema daripada film dokumenter itu sendiri. Tentunya film dokumenter itu akan selalu berubah setiap zamannya,
entah itu dari tema, gaya narasinya, dan juga bagaimana isi daripada film dokumenter sendiri. Yang perlu kita ketahui adalah film dokumenter itu banyak pelajaran yang bisa kita ambil sebagai perbandingan film-film saat ini gitu. Karena film-film saat ini itu lebih banyak menceritakan hal-hal yang di luar nalar atau sebagian banyaknya tentang fiksi gitu, dan yang membuat film dokumenter ini masih jarang gitu. Dan itu hanyalah beberapa pembahasan yang saya ketahui di dalam makalah kelompok 4 tersebut gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu hadir gitu dalam diskusi kemarin, dan mohon maaf sekali lagi kepada Fadi, saya tidak bisa ikut perkuliahan kemarin Rabu, dan terima kasih juga atas perizinannya untuk saya bisa mengikuti mengikuti pemberkasan daripada merapikan borang dan juga LED gitu, akreditasi jurusan BKI. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.